Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Baik? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Coba kita cek kesemangatannya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah kita semangat semuanya. Baiklah Ananda semuanya. Sebelum kita masuk kepada materi, kita minta ketua kelas untuk memimpin doa kepada ketua kelas. Silakan. Ya, Brab. Kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, sebelum kita masuk kepada materi, ada sebuah video yang akan mengantarkan pemahaman Ananda tentang topik kita pada hari ini. Yang mana di video itu berdurasi lebih kurang 2 menit. Tugas Ananda adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul di dalam video tersebut. Dan pertanyaan itu dijawab dalam kertas stick note. Ini stick note. Setelah Ananda buat di dalam kertas stick note, lalu ditempelkan di depan atau di papan tulis. Nah, setelah kita tempelkan di papan tulis, maka kita akan membahas bersama tentang pertanyaan-pertanyaan yang berada di video tersebut. Baiklah Bapak, bagikan dulu ya. Bagikan. 5 ya. Tuh. Ajar. Sudah dapat semuanya? Sebentar ya. Nah, coba Anda perhatikan.
Dah. Nampak? Tunggu sebentar. Nah, coba perhatikan pertanyaan di depan. Yang pertama, pernahkah kalian melihat kegiatan ini secara langsung? Pernah. Dibuat di situ ya. Pak, jawabannya aja, Pak. Ya, jawabannya saja. Bapak kasih waktu 5 menit. Nggak usah buat nama. Bagi yang sudah selesai menjawab pertanyaan, boleh ditempel ke di depan. Boleh tempelkan di depan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah. Bapak lihat apa yang Ananda buat. Pernahkah kalian melihat kegiatan ini secara langsung? Pernah. Kapan kalian pernah melihatnya? Saat Hari Raya Idul Adha. Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Menyembelih hewan. Ada yang menyembelih hewan kurban, yaitu sapi. Ada yang mengatakan menungkai sapi yang ingin disembelih. Ada yang mengatakan mengikat kaki sapi agar lebih mudah untuk diribahkan. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Menurut kalian, apa perbedaan antara kurban dan akikah? Coba lihat, pertanyaan siapa dulu? Ada yang menjawab, kurban melakukan penyembelihan hewan yang dagingnya untuk dibagikan. Sedangkan akikah melakukan penyembelihan hewan sebagai syukur karena diberi keturunan.
Bagus. Kita lanjut. Ada yang mengatakan kurban peringatan saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail atas rasa syukur kita kepada Tuhan atas nikmat. Kalau akikah rasa syukur kepada Tuhan. Oke, bagus. Kita lanjut. Satu lagi. Kurban dilakukan pada saat acara Idul Adha. Akikah dilakukan pada saat seseorang bersyukur karena mendapatkan kebahagiaan keturunan. Kita kasih aplaus kepada kita semua. Bagus sekali. Jadi secara tidak langsung, karena Ananda sudah melihat proses, melihat sebuah kegiatan yang dilakukan di masyarakat tentang akikah dan kurban, secara tidak langsung Ananda sudah mendapatkan sebuah pelajaran. Dan pelajaran itu sangat menyambung sekali dengan pembelajaran kita pada saat ini. Jadi Ananda, sebelum kita masuk kepada materi kegiatan pembelajaran kita, Bapak akan mengasih sebuah asesmen awal. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa pemahaman awal Ananda tentang materi yang akan kita pelajari nanti. Bapak bagikan. Bagikan. Kita tolong Bapak untuk memotong ya. Tapi Reza, ini berdua ya. Tolong Bapak untuk memotongnya. Ya. Genda. Berdua ya. Ini berdua. Berdua. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar jawaban Ananda yang Bapak berikan tadi. Boleh dikerjakan? Ya, sudah siap. Nah, bagi yang sudah siap boleh kumpul ke depan. Yuk. Baiklah Nanda, dari asesmen awal yang kita lakukan sebentar ini, Bapak lihat beberapa dari Ananda itu sudah mulai paham tentang topik kita, yaitu tentang akikah dan kurban. Jadi kita lanjut kepada inti pembelajaran kita pada hari ini. Kita mempergunakan metode PBL.
problem based learning. Yang mana Ananda nanti diberikan sebuah kasus, dan kasus itu akan Ananda cari solusinya secara berkelompok. Jadi Ananda akan Bapak bagi kepada 5 kelompok, yang mana di dalam kelompok itu terdapat 5 peserta atau 5 anggota. Di dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan ketentuan kurban dan akikah. Jadi dengan kegiatan kita pada hari ini, yang kita tuju itu adalah bagaimana anak-anak Bapak mampu menjelaskan ketentuan kurban dan akikah. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi hikmah kurban dan akikah. Jadi, 2 tujuan pembelajaran ini akan kita tuju melalui kegiatan PBL, Problem Based Learning. Baiklah Ananda, Bapak akan membagi Ananda kepada 5 kelompok. Cara pembagiannya adalah Bapak hitung, berarti dihitung. Bagi yang nomornya sama, berarti dia kelompok sama. Contoh, ketika Ananda mendapatkan nomor 1, berarti Ananda itu adalah kelompok 1 dan duduk bersama dengan mendapatkan nomor yang 1, nomor yang sama. Kita mulai. 1, 5. Oke. Nah, sudah ada yang ingin ditanyakan tentang pembagi kelompok? Sudah tahu nomornya ya? Boleh Bapak kasih waktu 1 menit untuk bergabung dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4, dan di sini kelompok 5. Depet. Ini boleh dempet. Ini letakkan di belakang lu. Letakkan di belakang. Berdiri, letak belakang berdiri, boleh bersama. Sudah selesai semuanya. Ini Hamzah, tolong Hamzah. Letakkan di belakang Hamzah. Keduanya Hamzah. Sudah bisa kita lanjut? Baiklah Nanda, tadi sudah Bapak sampaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mempergunakan model pembelajaran PBL, yang mana Ananda akan dikasih sebuah kasus, dan di sebuah kasus itu Ananda berpikir untuk mencari solusi yang tepat dari kasus yang Bapak berikan nanti. Jadi sebelum Bapak kasih kasus, kita bagi tugasnya per kelompok. Kelompok kita tadi berlima ya, berarti setiap kelompok itu memiliki tugas masing-masing. Yang nomor 1 itu tugasannya adalah memimpin diskusi. Nah, tadi tahu nomor 1 kan? Memimpin diskusi. Nomor 2 adalah menulis hasil diskusi. Nomor 3 pembicara nanti, yaitu mempresentasikan ke depan hasil diskusi.
Nomor 4, mengingatkan anggota agar semua berpendapat dan tidak mengintimidasi. Nomor 4. Nomor 5, Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the second. nomor 5 yaitu tugasnya adalah membuat poster. Nah, jadi nomor 5 tugasnya adalah membuat poster. Jadi setiap kita itu bertugas masing-masing, tapi yang penting kerjasama kelompok itu yang paling diutamakan. Satu tugas tidak selesai berarti semua kelompok berarti bermasalah di dalamnya. Berarti tidak ada kolaborasi antara sesama anggota kelompok. Jadi di sini ada sebuah kasus, Bapak kasih kasus. Bro, sebentar. Ini adalah sebuah kasus. Ini kasus Bapak berikan sama si kelompok ya. Thank you, Pak. Gimana, Bu? Ini. Kasih, Pak. Lanjut. Ini kasusnya. Ini lembaran. Enggak, di lembar kerja. Di sini ada Bapak siapkan. Ini contoh kasus, ini lembar diskusinya. Nah. Ini kasus, lembar diskusi. Ini materinya. Boleh. Kasus ya. Ini materi. Coba sebelum bekerja, coba Anda perhatikan terlebih dahulu. Di lembar-lembar yang Bapak berikan tadi, di situ ada lembar diskusi PBL. Itu Anda buat identitas, buat nama kelompok, nama anggota kelompok, serta di situ ada nanti beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan itu yang akan Anda cari di dalam bahan yang telah Bapak berikan dan di dalam buku paket yang ada di yang Anda semuanya. Kegiatan ini Bapak kasih waktu 25 menit. 25 menit. 20 menit dipersilakan dari sekarang. Boleh bekerja. Usahakan antara kelompok itu berkolaborasi bersama. Tidak ada anggota yang hanya menumpang nama atau lamun. Nah, boleh. Jawaban ini. Ini kan si jawabannya sendiri. Nah, semuanya kan. Ini disesuaikan dengan teori yang dilihat, yang ada di buku. Setelah itu, ini semuanya gini. Ini kasusnya. Nah, baca kasus ini, lihat ini. Setelah itu cari. Jadi untuk menjawab ini harus ada ini. Tahu. Nah, setelah itu kesimpulan hasil diskusi kita itu apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran ini ya. Enggak di sini. Terus di sini. Ya, di sini. Ini kan materi. Ini materi. Untuk menjawab pertanyaan baca ini
Cari di sini. Sini kan ada. Itu gunanya buku paket. Ya, jawabannya di sini. Setelah di sini selesai baru cari solusinya itu. Kan ada di situ. Ya, Masalahnya di sini. ya apa masalahnya di situ? Solusinya. Apa boleh atau tidak? Apa penjelasannya? Disesuaikan ini. Iya, sama-sama. Nah, ini lembar kerja pertama. Ini jawab di sini dulu. Cari. Nah, jawabannya di sini dulu. Untuk menjawab pertanyaan ini dari buku paket, dari lembar kerja yang Bapak kasih tadi. Ada semua. Setelah itu, kita cari solusi yang ini. Apakah boleh? Kalau nggak boleh, apa penjelasannya? Kalau tidak boleh, penjelasannya. Sesuai dengan rujukan yang kita buat tadi. Buat poster langsung buat poster. Yalah. Sini buat poster. Ya. Di sini buat posternya. Sini buat poster. Poster tentang contohnya ayo berkorban. Ayo ayah boleh. Bicara. Boleh. Poster, itu poster. Poster ya. Buat poster di sini. Ya, di sini buat poster. Poster dan Enggak. Ini bukanlah ujian nih. Ini materi. Materi ini cocokkan cari di sini jawabannya. tadi silang tidak ada PC, Pak. Boleh. Apa? Di sini. Tentang apa, Pak? Tentang kurban, no? Contohnya ayo berkurban. Ya, ayo berakikah. Satu orang. Untuk presentasi satu orang ya, yang nomor 3 depan. Nggak apa-apa, kelipas saja. Bagaimana tidak berposternya, Pak? Terserah.
sesuai dengan iya. Misalkan contoh tentang ayo berkurban, misalkan dibuat sebuah gambar lembu atau kambing, dibuatnya ayo berkurban, ajakan untuk berkorban atau akikah boleh. Yang punya berapa umurnya Pak? Kalau boleh disembelih Pak. Di sini ada. 1,5 tahun kan Pak hewannya. Di sini coba lihat. Situ materinya kan ada tadi. Di sini kan ada. Di sini ada di sini. Situ ada. Coba lihat di situ. Boleh nggak? Boleh.
Siap. Dikit lagi Bapak. Bagus nih. Apa? Apa kesimpulan kedua? Ya, kesimpulan semuanya. Apa yang pelajaran bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini?
Waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Boleh. Apa? Boleh. Dah siap semuanya?
Dah waktu kita sudah habis, kita lanjut presentasi. Ya. Dah sudah selesai waktu kita untuk diskusi. Sekarang kita akan masuk kepada seksi presentasi setiap kelompok. Untuk presentasi setiap kelompok, kita acak melalui spin. Nah, kita acak melalui spin kelompok berapa yang pertama kali yang tampil ke depan. Ya. Untuk ke depan cukup satu orang yang mewakili, yang memegang nomor 3 tadi, itu yang ke depan untuk menjelaskan apa hasil diskusinya selama beberapa menit yang lalu. Ya. Kita mulai. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the first Nah. lesson. Nah, yang tampil pertama adalah kelompok 4. Kepada kelompok 4 kita persilakan berdiri di depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Satu orang cukup. Sambil menempelkan posternya ya. Ya, sambil menempelkan poster di depan. Gak apa-apa, yang berapa siap? Mana posternya? Boleh ditampilkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu tentang kasus PBL yang akan dibacakan oleh selanjutnya. Satu, tentang korban waktu lewat orang yang sederhana. Dua, satu, untuk pelaksanaan setelah salah hari kita terakhir 50 tentang kerbau yang sah, kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. Para hewan sehat, umur kambing tadi lebih dari 1 tahun, sapi lebih dari 2 tahun, unta lebih dari 5 tahun. Jika cerdas, tidak buta, bincang atau kurus tadi. Pelaku korban orang Islam yang mampu, pembagian daging adalah atau fakir miskin, tetangga, kerabat dan sebagian boleh dimakan sendiri. Dua, ketentuan dan juga untuk pelaksanaan ketentuan untuk tujuan. Ketentuan dan juga satu, untuk pelaksanaan hari ke-7 setelah kelahiran atau hari ke-14 dan ke-21 jika terlewat. Dua, jumlah hewan. Satu, anak laki, 2 ekor kambing atau domba. Dua, anak perempuan, 1 ekor kambing atau domba. Tiga, cukup adalah sunnah makan buka kurung sangat dianjurkan. 4, tujuan adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah syukur atas kelahiran anak. 3, perbedaan kurban dan akikah. 3, tujuan adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. 4 adalah ibadah menyembelih hewan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran anak. 1. Pertanyaan diskusi. Apakah sah kurban yang dilakukan Pak Ahmad dengan sapi berumur 1,5 tahun? Jelaskan alasannya. Jawab. Sah, karena sapi yang dikorbankan Pak Ahmad lebih dari 1 tahun. 2. Bagaimana hukum akikah bersama yang hanya memberi 1 ekor kambing untuk anak laki? Jawab. Tidak sah. Karena pada umumnya anak laki yang diikatkan itu hanya menyembelih 1 ekor kambing atau domba. 3. Mengapa daging kurban harus dibagikan tidak kepada miskin? Apa hikmahnya bagi masyarakat?
Karena dengan membagikan hewan korban bagi miskin akan hikmah dan menumbuhkan kepedulian sosial dan tindakan kebersamaan. 4. Bagaimana hukum korban dengan kambing yang sangat kurus seperti yang dilakukan pasangan tidak sah karena hewan korban memiliki syarat tertentu yaitu 1. Sehat, 2. Berumur, 3. Dan tidak kurus. 5. Sebutkan minimal 3 hikmah ibadah korban dan hikmah juga bagi kehidupan pribadi dan sosial. 1. Meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menumbuhkan kepedulian sosial dengan berbagi kepada fakir miskin. 3. Menandakan rasa syukur atas nikmat Allah baik nikmat serta korban maupun nikmat anak kita. Kesimpulan dari kelompok 4. Jika ingin berkorban dan bersedekah, maka diwajibkan untuk memilih hewan yang tidak cerdas, cukup umur dan tidak kurus. Ikannya adalah ibadah memilih hewan sebagai wujud syukur kepada Allah atas kehadiran anak. Kalau kurban adalah ibadah menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tashrik. Dan poster dari kelompok 4 adalah seperti Yang gambar yang di papan ini. Ya. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita spin. Lupa berapa? Kelompok 1. Kita persilakan kepada kelompok 1. Nah, kepada kelompok 1 dipersilakan sambil menempelkan posternya. Langsung aja, enggak apa-apa. Tempel di samping. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Lembar kerja 1. Pertanyaannya yaitu 1. Penentuan korban dalam waktu hewan syarat sah orang yang berhak menerima. Jawabannya 1. Waktu pelaksanaan setelah sholat Idul Adha hingga hari Tashrik. 2. Hewannya kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. 3. Syarat sah hewan cukup umur, yaitu kambing kurang lebih 1 tahun, sapi kurang lebih 2 tahun, unta kurang lebih 5 tahun. Tidak cacat, yaitu tidak buta, pincang, kurang sekali. 2. Waktu pelaksanaan hari ke-7 setelah soal nomor 2. Ketentuan akikah, yaitu waktu pelaksanaannya hari ke-7 setelah kelahiran. 2. Jumlah hewan, anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Hukum sunnah wakaf sangat dianjurkan, tujuannya syukur atas kelahiran anak. 3. Perbedaan kurban dan akikah. Kurban secara istilah dalam Islam menyembelih hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Akikah bersyukur atas diberi karunia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membagi-bagikan masakan yang dimasak dari hewan kambing atau sapi kepada warga. Diskusi pertanyaan berikut bersama kelompok mewajibkan jawaban di kolom bawah. Pertanyaan 1. Apakah kurban yang dilakukan Pak Ahmad dengan sapi berumur 1,5 tahun? Jelaskan alasannya. Kurban yang dilakukan Pak Ahmad itu tidak sah karena sapinya masih berumur 1,5 tahun, sedangkan sapi yang boleh disembelih berumur kurang lebih 2 tahun. 2. Bagaimana hukum akikah Busama yang hanya menyembelih 1 ekor kambing untuk anak laki-lakinya? Akikah yang dilakukan oleh Busama itu tidak sah karena untuk anak laki-laki kambingnya harus 2 ekor. 3. Mengapa daging kurban harus dibagikan juga kepada fakir miskin? Apa hikmahnya bagi masyarakat agar fakir miskin juga dapat merasakan daging kurban tersebut? Hikmahnya menguatkan ukhuwah Islamiyah antar sesama umat, mendidik jiwa dalam berkorban demi kebaikan bersama, menumbuhkan kepedulian sosial dengan berbagi kepada fakir miskin. 4. Bagaimana hukum kurban dengan kambing yang sangat kurus seperti yang dilakukan Pak Hasan? Hukum kurban dengan kambing yang dilakukan oleh Pak Hasan tidak sah karena kambing yang kurus tidak sah karena termasuk golongan syarat hewan yang cacat. 4. 5. Sebutkan minimal 3 hikmah ibadah kurban dan akikah bagi kehidupan pribadi dan sosial. 1. Meningkatkan takwa
Dua, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, menguatkan ukhuwah Islamiyah antar sesama umat. Tiga, mendidik jiwa rela berkorban demi kebaikan bersama. Kesimpulannya itu tuliskan. Satu, jadi kurban dan akikah memiliki perbedaan, yaitu kurban merupakan sunnah muakkadah, sedangkan akikah sunnah muakkad bagi yang mampu. Dua, kurban dan akikah menumbuhkan kepedulian sosial dan berbagi. Jika saat kita ingin berkurban, kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan kurban yang disunahkan Nabi. Posternya seperti yang kalian lihat di depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Kita lanjut kelompok berikutnya. Kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan ke depan sambil menempelkan hasil karyanya. Nih. Situ, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sama kelompok 3, anggota kelompok 1 Matia Harini, 2 Angel Claudia Putri, 3 Naomi Patriati, 4 Sakira Suhendri, 5 Adeline Latifah Fisranus. Lomba kerja 1. Ketentuan kurban, waktu, hewan, syarat sah orang yang berhak menerima. Kurban, waktu. Waktunya setelah sholat Idul Adha hingga hari tasyrik terakhir 13 Dzulhijjah. Hewannya kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Syarat sah, sehat, cukup umur, kambing kurang lebih 1 tahun, sapi kurang lebih 2 tahun, untuk unta lebih kurang 5 tahun, tidak cacat, tidak buta, pincang atau kurus sekali. Orang yang berhak menerima, fakir miskin, tetangga, kerabat, dan sebagian boleh dimakan sendiri. Akikah. Ketentuan akikah, waktu pelaksanaan, jumlah hewan, hukum, dan tujuan. Waktunya hari ke-7 setelah kelahiran atau hari ke-14 dan ke-21 jika terlewat. Jumlah hewan, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Hukumnya sunnah muqaddah, sangat dianjurkan. Tujuannya rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan keturunan. Perbedaan kurban dan akikah. Kurban mengajarkan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan, lalu kita berkurban di bulan Dzulhijjah. Kurban yaitu penyembelihan hewan seperti sapi, kambing, domba, dan unta. Sedangkan akikah bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah diberikan keturunan dengan cara menyembelih hewan seperti kambing lalu dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Jumlah hewan, bagi anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Secara bahasa, akikah berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Diskusi pertanyaan tentang kelompok. Pertanyaan diskusi. Apakah sah kurban yang dilakukan Pak Ahmad dengan sapi berumur 1,5 tahun? Jelaskan alasannya. Sah. Sah karena ketentuan kurban hewan sapi adalah lebih kurang 2 tahun. Bagaimana hukum akikah Salma yang hanya menyembelih 1 ekor kambing untuk anak laki-laki? Tidak sah, karena seharusnya akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Mengapa daging kurban harus dibagikan juga kepada fakir miskin? Apa hikmahnya bagi masyarakat? Karena ia lebih membutuhkan daripada orang yang berkecukupan. Hanya menumbuhkan kepedulian sosial dengan berbagai kepada sesama. Bagaimana hukum kurban dengan kambing yang sangat kurus seperti yang dilakukan Pak Hasan? Hukumnya tidak sah, karena ketentuan kurban hewan harus sehat, cukup umur, tidak cacat, tidak buta, pincang, atau kurus sekali. Setelah sebutkan minimal 3 hikmah ibadah kurban dan akikah bagi kehidupan pribadi dan sosial. Hikmahnya adalah menguatkan ukhuwah Islamiyah antar sesama umat, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik jiwa rela berkorban demi kebaikan bersama. Kesimpulan kelompok kami adalah kurban dan akikah sama-sama bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah diberikan nikmat
dan keturunan dengan cara berkurban atau menyembelih hewan. Pengertian kurban adalah penyembelihan hewan yang dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga hari tasyrik terakhir dengan menggunakan hewan kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Akikah adalah ibadah menyembelih hewan yang sebagai wujud rasa syukur karena telah diberikan keturunan. Laki-laki menggunakan 2 ekor kambing atau domba, sedangkan perempuan menggunakan 1 ekor kambing dan domba. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur dan saling berbagi kepada sesama. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, tolong maafkan kepada Allah dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Nah, baiklah Ananda. Cukup 3 kelompok saja kita tampilkan pada hari ini. Sekarang kita akan lanjut. Ya, tolong suaranya ya. Ya. Jadi sekarang kita lanjut kegiatan asesmen formatif kita sampai di mana Ananda paham tentang materi yang telah kita bahas sebentar ini. Bapak akan membagikan 1 lembar asesmen formatif. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Nanti sambil dalam 10 menit itu menyelesaikan, nanti kita juga lanjut melakukan kuis dengan menggunakan aplikasi One to be Millionaire. Nah, gitu ya. Ya, boleh. Bisa. Nah, sambil Anda membuat asesmen formatif, jadi Bapak akan mengambil beberapa kelompok nanti untuk kita bermain sebuah permainan edukasi. Nah, kita pilih ya. Cukup 1 kelompok. Kelompok 1. Berarti kelompok 1 yang akan bermain wants to be a millionaire. Dah, boleh kelompok 1 kelimanya boleh ke depan. Nah, jadi kita akan mengukur sampai di mana pemahamannya tentang di sini. Masuk saja. Ya, boleh. Nah. Boleh. Nah, boleh. Kelompok 1. Yes. Salah betul. Betul, kita lanjut. Oh, gitu. Soal yang kedua. Lanjut. Oke, kita lanjut. Coba
Di dalam berapa keadaan di? Di sini. Salah. Berarti nilainya 35. Kita beri aplaus kepada kelompok itu. Kita lanjut. Kelompok 3, coba kelompok 3. Nah, kelompok 3 di sini. Boleh nampak? Sini. Sakira di sini. Nah, boleh. Oke, kita lanjut. Tutup. Di sini semuanya. Situ, Sakira. Geser sedikit lagi. Geser sedikit lagi. Geser Sakira. Geser. Nah, geser. Nah, kita lanjut. Salah satu kematikan adalah menyucikan anak dari itu nomor tidak. Ya kan? Ya terus coba. Nanti saya bilang salahin ada. Alah. Lanjut berarti 60 nilainya 60. Kita beri aplaus kepada kelompok 5. Lanjut kepada kelompok 5. Kita persilakan kepada kelompok 5. Satu kelompok lagi ya. Nah, siku. Tunggu dulu, salah. Itu. Oke. Kelas. Wah. Kok lari? Oh. Hilang lagi. Lanjut. Tanya 9. Salah. Dah, isinya adalah A. Iya. Dah, kita kasih aplaus kepada kelompok 5. Dah, sudah selesai semuanya. Motifnya boleh dikumpulkan.
Boleh dikumpulkan. Tidak boleh dikumpulkan. Dah. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Setelah kita melakukan sebuah pembelajaran PBL, maka kegiatan kita selanjutnya adalah merefleksi dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Di sini ada lembar refleksi yang akan Bapak kasih kepada Ananda dan dibuat dengan sejujurnya, baik itu refleksi proses pembelajaran maupun refleksi materi pembelajaran. Ya nanti. Ini bagi dua ya. Bagi dua. Bagi dua. Benar. Bagi dua. Dah. Bapak kasih waktu 3 menit untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh dikerjakan dari sekarang? Boleh, buat nama. Pak, buat nama. Ya, buat nama. Tunggu sebentar ya, nanti kita. Bagi yang sudah siap boleh dikumpul. Siap, boleh dikumpul. Ya. Dah. Buat nama.
Dan waktu kita sudah habis untuk refleksi. Mohon anak-anak Bapak mengumpulkan segera. Deh. Masih ada yang belum? Sudah semuanya ya? Boleh letakkan ke depan. Mana? Baiklah Ananda. Ananda sudah merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil pada siang hari ini adalah sebenarnya antara akikah dan kurban itu adalah sebuah sesuatu yang sama, yaitu sama-sama menyembelih hewan. Tetapi apa perbedaan antara dua tersebut? Yaitu terdapat pada tujuan pelaksanaannya. Kalau akikah itu tujuannya adalah untuk rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat yang besar, yaitu diberinya oleh Allah keturunan. Sedangkan kurban adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah itu. Cara penyembelihan sama, tetapi tujuannya berbeda. Ketika kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila kita, praktek akikah dan kurban itu bisa membuat pendalaman tentang bagaimana kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita bersosial. Jadi Ananda, untuk minggu depan kita akan melakukan sebuah sumatif akhir pembelajaran. Jadi persiapkan diri Ananda untuk besok, pertemuan besok. Dan tugas-tugas yang telah dibuat sebelumnya itu juga dikumpulkan minggu depan, agar nanti nilainya itu bisa kita input secara maksimal. Saatnya istirahat tetap. Baiklah Ananda, mungkin sampai di situ pembelajaran kita. Baiklah Ananda, mungkin sampai situ pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada kita semua. Kita beri plus kepada kita semua. Baiklah, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutahal.